Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jogi dan juga teman-teman kelas 74C. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada siang kali ini, perkenankan saya, Citra Suryani Wardani, akan membawakan presentasi secara online mengenai paper GBE terkait analisis faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya pada PT Pama Persada Nusantara, Indonesia, dan tambang batubara. Dari judul tersebut sudah dapat dilihat bahwa saya akan menjelaskan terkait salah satu perusahaan batubara di Indonesia. Untuk latar belakang permasalahannya sendiri, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, terdiri dari bahan galian, hutan, sumber daya laut, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Salah satu bahan galian tambang yang paling sering dimanfaatkan adalah batu bara. Nah, dari batu bara ini, manfaat yang paling sering kita rasakan yaitu batu bara sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Nah, karena harganya itu yang lebih ekonomis dibanding dengan komoditas lain seperti solar contohnya. Kemudian produksi batu bara di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk memenuhi pasar di Indonesia atau pasar domestik maupun pasar luar negeri. Hal ini terbukti menurut data dari BPS tahun 2019, Indonesia berada pada posisi keempat sebagai produsen batubara terbesar di dunia setelah Cina dan juga India. Perkembangan batubara ini tidak terlepas dari peran industri kontraktor batubara. Salah satu kontraktor yang bergerak di bidang pertambangan mineral, khususnya batubara, adalah PT Pama Persada Nusantara atau PAMA. Karena dapat dilihat, sektor pertambangan ini merupakan penyumbang pemasukan negara yang terbesar, maka ada banyak perusahaan yang terjun di industri tambang. Dikarenakan persaingan pada industri tersebut semakin kompetitif, oleh karena itu di sini PAMA sebagai salah satu perusahaan yang ada di industri pertambangan perlu untuk perencanaan yang matang untuk mengantisipasi perubahan dalam jangka pendek maupun menengah dan untuk mengetahui bagaimana sih posisi perusahaannya. Masuk pada bagian analisis, di sini saya akan mengidentifikasi lebih lanjut terkait bagaimana faktor eksternal bisa mempengaruhi kinerja dari bisnis PT Pama Persada Nusantara. Dan faktor eksternal yang akan dianalisis antara lain faktor ekonomi, demografi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, dan juga aspek teknologi informasi. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Dilihat dari data BPS tahun 2019, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,02% dari tahun sebelumnya. Sehingga, ini masih dari data yang sama, Indonesia mengalami inflasi 2,72% pada tahun 2019. Jika dilihat dari produksi batubara di Indonesia, terus meningkat dari 2008 hingga data terakhir 2017, data ini diambil dari BPS tahun 2020. Akan tetapi, menurut Kementerian SDM, ekspor batubara dikurangi lantaran dimaksimalkan untuk konsumsi domestik. Nah, dari isu lingkungan ekonomi ini, maka peluang bagi perusahaan adalah batubara diketahui sebagai sumber pendapatan negara, dan batubara menyumbang hampir 80% dari total pendapatan non-minyak gas. Berdasarkan lingkungan ekonomi ini bisa menjadi peluang perusahaan dalam meningkatkan profitnya, lalu pertumbuhan di sektor batubara akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas bisnis PAMA. Indonesia yang sempat mengalami inflasi, hal ini akan berpengaruh pada upah tenaga kerja PAMA dan dengan adanya pertumbuhan di sektor batubara menyebabkan pasar yang besar dan dapat dipastikan kompetisi dalam industri ini semakin ketat.
Oleh karena itu, implikasi bagi pelaku bisnis antara lain, perusahaan bisa memasukkan variabel tingkat inflasi untuk peningkatan upah. Kedua, PAMA bisa membuat anggaran tenaga kerja yang berbeda berdasarkan bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi STP untuk mengetahui posisi PAMA. Aspek yang kedua yaitu lingkungan demografi. Menurut data dari Worldometers 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 274 juta jiwa. Pada masa ini, jumlah penduduk produktif akan lebih dominan, sehingga Indonesia berada pada kondisi bonus demografi. Akan tetapi, data Tirto ID menyatakan komposisi SDM Indonesia didominasi oleh lulusan SD sebesar 25,21%. Nah, di satu sisi, kegiatan tambang memiliki risiko bahaya yang besar. Kemudian muncul berita kecelakaan tambang karyawan PT PAMA pada Februari 2020. Untuk konsumen batubara Indonesia, menurut Kementerian SDM, selain pasar domestik juga untuk memenuhi pasar luar negeri antara lain Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, prediksi volume konsumsi batubara Cina, India, dan Amerika masih akan terus tumbuh hingga tahun 2040. Pertumbuhan tersebut bisa menjadi target pasar penjualan batubara ke depannya. Maka, opportunity yang bisa diambil dengan kondisi bonus demografi ini, PAMA bisa melakukan penguatan SDM sebagai aset perusahaan untuk membentuk SDM yang berkualitas, dan negara Cina, India, Korea adalah pasar yang potensial bagi PAMA. Trade-nya sendiri adalah dengan SDM yang kurang kompeten akan membuat daya saing rendah dan mengakibatkan produktivitas bisnis rendah. Perusahaan akan kesulitan mencari SDM yang sesuai untuk posisi top manajemen. Selain itu, terkait ancaman keselamatan kerja akan memberikan persepsi buruk pada industri pertambangan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan PAMA antara lain, 1. Melakukan program pengembangan SDM. Kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar, PAMA harus meningkatkan standar dan kualitas batubara. Dan terakhir, PAMA harus bertanggung jawab atas kecelakaan kerja dengan menerapkan SOP dan K3 dalam perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan alam. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia berada pada jalur khatulistiwa, sehingga berdampak pada iklim yang dialami Indonesia dengan curah hujan tinggi. Tetapi kelebihannya sendiri secara potensial, Indonesia memiliki kekayaan tambang yang melimpah. Seperti gambar peta persebaran hasil tambang yang ada di slide. Lebih lanjut, Indonesia masih memiliki cadangan sumber daya batubara sebesar 147,6 miliar ton menurut Kementerian SDM, dan paling banyak berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, industri pertambangan masih rawan terhadap pengerusakan lingkungan, seperti pencemaran air laut yang diakibatkan oleh seringnya kapal tongkang batubara yang tumpah ke laut, kemudian industri pertambangan menimbulkan dampak polusi udara. Maka, peluang yang bisa diambil adalah dengan curah hujan yang tinggi, harga batubara akan lebih tinggi dari biasanya. Kemudian hal ini akan menguntungkan bisnis PAMA. Lalu dari tersebarnya lahan tambang dan cadangan batubara di Indonesia, PAMA berpeluang mengolah dan mendapatkan proyek di bidang batubara. Akan tetapi, ancaman yang akan dihadapi adalah kondisi iklim yang berubah-ubah, bisa menurunkan tingkat produksi aktivitas pertambangan PAMA, dan masalah kerusakan lingkungan alam akan membuat image buruk pada perusahaan. Oleh karena itu, PAMA bisa mengimplikasikan langkah strategisnya, antara lain pertama, melakukan eksplorasi tambang setiap tahun dan melakukan kerjasama dengan stakeholder. Kedua, PAMA perlu melakukan maintenance secara rutin terhadap alat berat. Kemudian melakukan reklamasi dan meminimalisir kerusakan alam. Selanjutnya, aspek keempat adalah hukum domestik. Dalam industri pertambangan, penting untuk mengikuti aturan yang disebut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, isu izin lingkungan hidup ini akan diubah dalam Omnibus Law. Peluang bisnisnya sendiri adalah PAMA sudah menerapkan peraturan AMDAL dengan baik, seperti mengurangi jumlah limbah dan emisi rumah kaca, manajemen reklamasi, pengelolaan air bersih, dan sebagainya. Melihat dari kondisi hukum Indonesia, ancaman yang akan dihadapi adalah dengan perizinan yang berubah-ubah, membuat kondisi regulasi tidak kondusif, sehingga hal ini bisa menghambat proses pertambangan batu bara. Oleh sebab itu, implikasi bisnis bagi PAMA antara lain, pertama, PAMA harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tetap membayarkan pajaknya. Kedua, untuk menghindari